Ibadah Minggu Remaja HKBP Jakarta, Minggu 29 Agustus 2021, Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Dengan topik, Tuhan mengetahui isi hatimu. Diboto Debatado Nadiroham. Markus 7 ayat 17-23. Sebelum kita memulai ibadah minggu hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Dengan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana Tuhan pikiranku. Kehendakku kuserahkan padamu dengan harapanku hanya di dalammu. Mari menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari pujian rohani bejanamu sambil berdiri jika memungkinkan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah juga kita saling mengasihi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Peganglah selalu janji Tuhan, jangan sampai dilepaskan, baik di siang hari maupun malam hari. Dan enyahlah takut dan bimbang. Tuhanlah pemilik hidupmu. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan yang melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Kenyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan yang melindungimu tetap teguh, melindungimu tetap teguh. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, Minggu ke-13 setelah Trinitatis tanggal 29 Agustus, yang tertulis di Injil Matius pasal 22 ayat 37. Hukum Taurat kita pada minggu ini diambil dari Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Karena penuhilah hatiku, ku menantikanmu, utus Roh Kudusmu, memimpin hidupku. Mari memohon pengampunan dosa dari Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat 1 dan 3, ku berserah padamu. Pada ayat ketiga diundang untuk bangkit berdiri jika memungkinkan. Ku berserah padamu, ya Yesus Tuhanku. Engkaulah penebusku, ku tuju padamu. Penuhilah hatiku, ku menantikanmu.
Tuhanku. Hidupku pun selalu menurut firman-Mu. Penuhilah hatiku, ku menantikan-Mu. Untuk Roh Kudus-Mu memimpin hidupku. Marilah kita merendahkan diri di hadirat Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita bersaat teduh sejenak dan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita dan berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus. Oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Aku dipikat pencobaan meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, materaikan bagi-Mu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240 ayat 3, Datanglah ya sumber rahmat. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Sampailah hatiku curang dengan rahmat bagimu. Ku ditingkat pencobaan meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, materaikan bagi-Mu. Mari kita mendengarkan epistel pada minggu ini yang tertulis di Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Epistel minggu ini diambil dari Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai 13. Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang, melompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Tahu anak rusa, lihatlah, nengok-nengok melalui tingkap. Kekasihku, mulai berbicara kepadaku. Bangunlah, manisku, belitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas.
bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah, manisku, ceritaku, marilah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jessica? Allah berfirman, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah Yesus yang menolongmu. Selamatlah imanmu, semakin teguh pengharapanmu, penuh Yesus dalam hidupmu. Selamatlah. Mari nyatakan iman kita kepada Allah Tritunggal dengan bernyanyi dari buku ND 763 ayat 1 bahasa Batak dan Indonesia. Bahasa Indonesia diundang untuk bangkit berdiri jika memungkinkan. Yesus menemani Kasrohan, Yesus pangurukin Kasrohan, Lihat tersayangi, lihat tasbih rohani, terdengarkan Yesus Kasrohan, Kasrohan. Mendengarkan Yesus, bersembah nadilah di panjat kirimu, mendengarkan Yesus, bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatlah jiwamu, bila Yesus sertamu. Selamatlah, yang bersinar bagimu, limpah pengharapanmu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan Warta Remaja HKBP Jakarta pada hari Minggu 29 Agustus 2021.
minggu ke-13 setelah Trinitatis dengan tema Tuhan mengetahui isi hatimu dari Markus 7 ayat 17 sampai 23. Terima kasih kepada jemaat yang sudah menghadiri ibadah Minggu Remaja secara virtual hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Untuk yang melayani ibadah remaja pada hari Minggu ini, pengkhotbah Amang Pendeta Douglas JT Simanjuntak MSI, liturgis Amang Situa M. Marpaung, MC Jessica Buru Sinaga, singer Bang Lodriko Sinaga, pembaca Taurat Markus Sigalingging, pembaca Warta Rina Beruluman Raja, pembaca Epistel Immanuel Malau, dan doa syafaat Kak Bernadetta Boru Sidaputar. Untuk ibadah remaja selanjutnya, pada 5 September 2021 akan dipimpin oleh remaja kelas 10. Untuk itu, selamat mempersiapkan ya teman-teman. Dan setelah ibadah di tanggal 5 September, akan diadakan pemilihan kepanitiaan Natal Remaja HKBP Jakarta. Jangan lupa ikut ya teman-teman. Ibadah Minggu 22 Agustus 2021, jumlah yang hadir adalah 30 orang dengan persembahan sebesar Rp35.000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dihimbau kepada teman-teman remaja HKBP Jakarta untuk selalu mengikuti ibadah Minggu Remaja, dan setelah khotbah, remaja diminta untuk mengisi daftar hadir yang akan dikirim melalui chat Zoom. Mulai bulan September, remaja HKBP Jakarta merencanakan untuk mengadakan paduan suara atau KOR secara virtual. Dihimbau kepada teman-teman remaja yang bertalenta dan ingin belajar untuk menghubungi Bang Lodriko dan Bang Lotar pada nomor di slide berikut. Juga persembahan ibadah Minggu Remaja HKBP dapat diberikan melalui persembahan virtual seperti di slide berikut. Dan jika teman-teman sudah memberikan persembahan, boleh langsung menghubungi Kak Yohana pada slide berikut. Terakhir, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada remaja dan pendamping remaja HKBP Jakarta yang berulang tahun dari 30 Agustus sampai 5 September 2021. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Yeremia 17 ayat 7, bunyinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikianlah Warta Remaja HKBP Jakarta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf sebelum doa syafaat, mungkin ada warta tambahan. Boleh? Warta tambahan, Gereja HKBP Yogyakarta membuka pendaftaran murid CD kelas reguler tahun ajaran 2021-2022 mulai hari ini Minggu 29 Agustus sampai dengan akhir September, dan pengajaran akan dilaksanakan di awal Oktober 2021 secara tatap muka terlebih dahulu, dan untuk pertemuan selanjutnya nanti akan dibicarakan pada pertemuan perdana di awal Oktober. Jika ada yang berkenan dari adik-adik remaja ingin bergabung untuk di pengajaran CD reguler tahun ajaran 2021-2022, dapat menghubungi Sintua Week atau sektor masing-masing atau langsung menghubungi sekretariat gereja. Demikian warta tambahan. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami semua untuk anak-anak-Mu berkumpul kembali di ibadah Minggu Remaja HKBP Yogyakarta secara virtual melalui Zoom meeting ini untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami anak-Mu mengangkat doa syafaat di mana kami berdoa untuk para jemaat HKBP Yogyakarta, di mana saat ini juga beribadah, baik secara online maupun offline. Tuhan berkati dalam setiap jalannya ibadah, agar tidak ada hambatan kami jemaat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan gereja, pendeta, parhalado, hingga pengurus masing-masing kategori yang ada di gereja kami ini,
Tolong pakai dan perlengkapi mereka ya Tuhan di tengah-tengah jemaat, agar seturut dengan kehendak-Mu dan diberikan selalu kesehatan dan hikmat daripada-Mu, walaupun di tengah pandemi saat ini, yang mewajibkan kami untuk beribadah dan melayani secara virtual. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman remaja HKBP Yogyakarta yang saat ini, baik yang hadir maupun yang belum dapat bersama-sama dengan kami untuk beribadah. Tuhan berkati setiap studi dan sebentar lagi teman-teman remaja akan melaksanakan penilaian tengah semester, serta yang pada minggu ini terdapat teman-teman remaja yang berulang tahun. Ya Tuhan, berikanlah kesehatan, panjang umur, serta segala bentuk persiapan dan belajar mereka ya Tuhan. Mampukan mereka agar mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan usaha, doa, harapan, dan rencana daripada Tuhan, serta selalu mengandalkan Tuhan. Begitu juga dengan teman-teman remaja yang mungkin saat ini setengah sakit, ya Tuhan berikan kesembuhan agar dapat pulih dan beraktivitas sedia kala. Kami juga berdoa untuk teman kami, Ronald Panjaitan, yang saat ini sedang mempersiapkan diri dalam rangka perlombaan Pekan Olahraga Nasional di Papua pada bulan depan. Biarlah Tuhan yang menjaga, melindungi, memberikan kesehatan kepada teman kami ini, agar apapun yang menjadi tujuan dan pencapaiannya menjadi berkat dan menjadi motivasi untuk terus berjuang. Begitu juga untuk para orang tua remaja HKBP Yogyakarta, di mana mereka berada, berikanlah mereka kesehatan, pekerjaan, rezeki, kekuatan untuk menghadapi segala keterbatasan yang ada saat ini, serta hati untuk selalu mendampingi teman-teman remaja HKBP Yogyakarta agar menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga mendengar terdapat kabar dari opung teman kami, Gracia Boru Pasaribu, yang saat ini terbaring lemah. Ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan berikanlah kesembuhan agar dapat pulih, serta keluarga yang sedang merawat dan menjaga, Tuhan berkati dan kuatkan. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk kami para pendamping remaja yang saat ini berada di tempat masing-masing, baik di Jogja maupun di luar Jogja, baik yang hadir maupun belum dapat hadir bersama di ibadah minggu ini. Tuhan berkati setiap keberadaan kami, serta hikmat daripada-Mu, agar kami senantiasa diberikan hati untuk melayani. Ya Tuhan, sebagian dari kami ada yang sedang berkuliah menjadi mahasiswa baru, kemudian Kak Yohana yang sedang mempersiapkan seminar proposal untuk mengajukan skripsi, kakak dan maupun abang-abang lainnya yang sedang mengerjakan skripsi maupun tugas akhir lainnya, proses pengajuan beasiswa, kemudian mencari pekerjaan maupun yang sedang bekerja, mencari jodoh, dan lain sebagainya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhanlah yang sumber berkat bagi kami. Oleh karena itu, berikanlah kami kemampuan, hikmat, kesehatan, dan kepintaran agar kami dapat melaluinya dengan hati yang lapang dan penuh sukacita seturut dengan kehendak-Mu. Begitu juga kakak-kakak pendamping remaja yang mungkin saat ini tengah sakit, Tuhan berikan kesembuhan agar dapat pulih dan beraktivitas sedia kala. Tuhan, kami juga mendapatkan kabar dari keluarga Bang Lothar Simanjuntak yang saat ini tengah melakukan isolasi mandiri di Bandung. Ya Tuhan, berkatilah setiap pengobatan dan segala bentuk hingga proses yang ada, sehingga mendapatkan hasil konfirmasi bebas dari segala bentuk penyakit COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di Indonesia yang saat ini sedang kalut di tengah menghadapi pandemi COVID-19, kegiatan vaksinasi yang belum merata, konflik-konflik, hingga bencana alam dimanapun berada. Ya Tuhan, mampukan kami sebagai penduduk, para pemerintah dari tingkat tertinggi hingga tingkat RT, maupun para aparat hukum, para pekerja di masing-masing bidang, hingga para tenaga medis yang bekerja tanpa pamrih, untuk selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka di setiap kewajiban, serta menciptakan perdamaian dan kerukunan di tengah keberagaman bangsa ini. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang selalu mempunyai keterbatasan. Ampunilah akan dosa dan kesalahan kami, baik dalam pikiran, hati, bertutur kata, hingga segala tindakan atau tingkah laku kami. Ajarlah kami Tuhan untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati untuk selalu melayani dan mengasihi sesama kami. Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan syafaat kami ini dalam perataan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia yang hidup. Amin.
Penyertaan Tuhan memberikan keselamatan dan pengharapan yang teguh. Tuhan Allah telah berfirman kepada umat sabda hikmat. Mari bersiap mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 53 ayat 1, Tuhan telah berfirman. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pendamping remaja, anak-anak remaja, HKBP Jakarta, dan seluruhnya kita yang telah tergabung dalam ibadah Minggu Remaja yang dilakukan secara virtual di sini. Salam dari kami, selamat hari Minggu, Horas Madihita Saluhuna. Firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah Minggu ke-13 setelah Trinitatis, yaitu firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 7 dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Sekali lagi saya ulangi, khotbah tertulis dalam Injil Markus pasal 7 dimulai dari ayat 17 sampai ayat 23. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita semuanya. Saudara megangnya masing-masing, atau yang memiliki aplikasi Alkitab di smartphone dapat mengikuti di dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya.
Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini diawali dari datangnya orang Farisi dan orang ahli Taurat. Mereka datang dari Yerusalem khusus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena berita mengenai Tuhan Yesus telah menyebar kemana-mana. Jadi mereka datang yang pada saat itu Tuhan Yesus berada di Betsaida. Kemudian ketika mereka telah tiba di mana di situ Tuhan Yesus Kristus berkumpul dengan murid-muridnya. Dan orang Farisi dan orang ahli Taurat ini melihat murid-murid Tuhan Yesus sedang makan. Tetapi murid Tuhan Yesus makan tidak membasuh tangannya begitu. Ada tradisi dalam orang Yahudi bahwasanya sebelum makan harus membasuh tangan. Kemudian kalau mereka baru dari luar atau baru dari pasar dan kembali ke rumah dan hendak makan, mereka harus terlebih dahulu mandi, membersihkan diri mereka, membasuh gitu. Memang kalau secara kesehatan memang baik toh makan dengan mencuci tangan. Karena apa? Karena dengan demikian maka mereka menjadi sehat begitu dengan mencuci tangan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus balik. Jadi menghujat mereka akan dua hal. Yang pertama yang kita lihat, orang Farisi dan orang ahli Taurat melakukan hal itu karena mereka mengikuti tradisi dari nenek moyang mereka begitu. Kalau di ayat 8 kita lihat jelas Tuhan Yesus mengatakan, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi mereka melakukan itu bukan karena dari hati mereka, melainkan karena tradisi nenek moyang mereka. Yang kedua, mereka hanya sebatas membersihkan tubuh, membasuh tangan, tetapi mereka tidak membasuh hati atau membersihkan hati mereka. Jadi mereka hanya sebatas membersihkan tangan dan tubuh saja. Gitu. Sementara Tuhan Yesus mengatakan, untuk apa menajiskan makanan
kalaupun dengan tangan yang tak terbasuh menyentuh makanan, kalaupun dengan tidak mencuci tangan terlebih dahulu, maka hal itu menjadi najis. Tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak mempersoalkan mengenai makanan itu. Yang dipersoalkan Tuhan Yesus Kristus adalah mengenai hati manusia. Karena apa yang kita makan itu pada prinsipnya masuk ke lambung dan kemudian itu akan dibuang. Jadi tidak sepatutnya itu dinajiskan. Tetapi yang dipersoalkan Tuhan Yesus Kristus adalah hati manusia. Itulah sebabnya dikatakan bukan yang masuk itu yang menajiskan, tetapi yang keluar. Karena yang keluar itu adalah dari hati manusia. Apakah yang keluar itu? Maka dapat kita lihat dari ayat 21. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Inilah yang seharusnya dinajiskan orang. Nah, dengan demikian Tuhan Yesus Kristus tidak mempersoalkan mengenai makanan, tetapi dia mempersoalkan hati manusia. Sehingga apapun yang masuk itu tidak menjadi persoalan, tidak menajiskan. Itulah hebatnya orang percaya, khusus kita orang Batak, segala sesuatu dapat dimakan. Bahkan ada istilah di orang Batak, semua yang berkaki 4 boleh dimakan. Kecuali meja dan kursi. Nah, katanya begitu. Itu pun karena meja dan kursi keras. Kalau seandainya meja dan kursi lembut, itu juga disikat oleh orang Batak. Begitu. Nah. Tetapi yang Tuhan Yesus Kristus tekankan adalah hati kita. Agar segala yang keluar dari hati kita, itulah yang kita najiskan sebagaimana yang tertera dari ayat 21 sampai ayat 22 ini. Itulah yang kita najiskan. Dengan demikian, nats ini mengajak kita agar memelihara hati. Agar kita memelihara hati kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan bersemayam dalam hati kita. Tentunya kita bisa merancang-rancang kejahatan-kejahatan dalam hati kita. Tetapi ingat, Tuhan mengetahui apa yang kita rancang dalam hati kita. Nah, jadi ada tiga yang mengetahui isi hati kita. Kalaupun hal yang tersembunyi dan sebaik-baik manapun kita menyembunyikan itu, seperti mencuri. Contohnya mencuri. Contohnya juga jadi perzinahan. Bisa juga kelicikan, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan, dan keserakahan. Bisa saja hal itu tersembunyi dan hanya 3 yang mengetahui, yaitu diri kita sendiri. Yang kedua, Tuhan. Yang ketiga, iblis. Iblis mengetahui isi hati kita.
Sekarang persoalannya bagaimana dengan kita? Apakah kita menempatkan iblis lebih besar mempengaruhi hati kita daripada Tuhan Allah itu sendiri? Gitu. Dan ingat, bisa saja itu tersembunyi dari orang-orang dan diida jolma alai diida debata. Bisa saja tidak dilihat orang, pencurian, percabulan, perzinahan, keserakahan, kesombongan, iri hati, dan sebagainya. Bisa saja tidak dilihat orang, tetapi kita juga harus. Tuhan mengetahuinya. Karena Tuhan mengetahui isi hati kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, remaja Gereja HKBP Yogyakarta, Tuhan mengetahui isi hati kita, maka mari kita memelihara hati kita. Mari kita menajiskan segala sesuatunya yang jahat yang keluar dari hati kita. Yang jahat yang terancang dari hati kita. Yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itulah yang dinajiskan. Agar segala sesuatu yang terancang dari hati kita dan yang keluar dari hati kita adalah perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Allah. Yaitu perbuatan kasih, sukacita, damai, sejahtera yang Tuhan kehendaki bagi kita. Di masa-masa pandemik ini, kita diuji. Pada masa-masa yang sulit ini. Apakah kita masih setia untuk memelihara hati kita kepada Tuhan? Atau justru kita meragukan Tuhan. Dan bahkan mungkin ada yang sampai menghujat Tuhan. Sampai mungkin ada yang tidak mempercayai kekuasaan Tuhan lagi bekerja. Tetapi mari saudara-saudari, melalui nats ini, mengajak kita memelihara hati kita, percaya dan yakin atas kerja Tuhan dalam diri kita, untuk membawa sukacita dan keselamatan. Dan keselamatan yang abadi itu, mahkota kehidupan itu dapat kita peroleh, yaitu kehidupan yang kekal, kehidupan yang berbahagia bersama-sama dengan Allah. Selamat hari Minggu, mari kita memelihara hati kita seturut kehendak Allah. Tuhan hati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang memelihara kami hari demi hari. Setiap waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas perjumpaan ibadah minggu kepada anak-anak remaja bersama pendamping remaja Gereja HKBP Yogyakarta. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu yang telah menyapa kami dalam ibadah ini, yaitu mengingatkan kami agar kami tidak menajiskan apa yang masuk ke dalam tubuh kami, melainkan kami menajiskan apa yang berasal dari hati kami, yang keluar dari hati kami, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Segala sesuatu yang berasal dari hati kami, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu berbagai macam kejahatan,
percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan yang datang dari hati kami. Itulah hendaknya yang kami najiskan, agar kami tidak sekedar hanya membersihkan tubuh jasmani kami, tetapi kami juga membersihkan tubuh rohani kami yang ada di dalam hati kami. Sehingga segala sesuatunya Tuhan, dari perbuatan dan tindakan kami, hendaklah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarlah kami Tuhan memelihara hati kami ini dan melakukan yang sepadan dengan kehendak Tuhan tersebut. Berkati anak-anak remaja gerejamu. Berkati mereka dalam proses pendidikan mereka. Tumbuh kembang mereka. Tuhanlah yang memelihara. Menjadi anak yang berguna, anak yang taat, dan anak yang berhasil kelak. Berkati orang tua mereka dimanapun berada. Demikian juga ya Tuhan, berkati para pendamping remaja gerejamu. Tuhan memelihara mereka, mencukupkan mereka, membantu mereka dalam proses studi mereka dimanapun berada. Yang menyertai mereka, bagi mereka yang menulis skripsi atau tesisnya, yang menyertai mereka yang sedang bergumul dalam tugas-tugas atau paper yang diberikan oleh para dosen bagi mereka. Dan juga ya Tuhan, Tuhan berkarya untuk proses studi mereka sampai mengakhiri proses studi mereka dengan baik. Kami serahkan ya Tuhan segala rancangan-rancangan kegiatan-kegiatan remaja gerejamu. Kenankan dapat berjalan dengan baik. Berkati seluruh parhalado, seluruh jemaatmu. Demikian juga segala sesuatunya yang memberikan tenaga pikiran di dalam pelayanan-pelayanan gerejamu. Terpujilah nama Tuhan sekarang untuk selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, memohon, bersyukur kepadamu. Amin. Allah berfirman, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan Allah beserta engkau dalam semua pergumulan dan engkau dirangkulnya. Sampai nanti kita bertemu, Tuhan Allah beserta kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 807 ayat 1 dan 3. Sambil mengumpulkan persembahan, pada akhir pujian ini, jemaat diundang untuk bangkit berdiri jika memungkinkan. Tuhan Allah beserta engkau, sampai nanti kita jumpa, tuntunannya selamanya. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau,
sampai bertemu bertemu, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Demikian saudara-saudari, rekan pendamping remaja dan adik-adik remaja yang kami kasihi dimanapun berada, kasih Kristus, damai Kristus menyertai kita. Horas madihita saluhuna. Ora Samang. Ora sama, terima kasih buat Kakak Abang dan teman-teman remaja
Amang dan Inang, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ruangan Zoom ini ada baiknya semua boleh di on cam ya. Kita mau foto bareng sebagai dokumentasi kita. Oke? Boleh ya di on cam sebentar kameranya. Jessica, Shirley, Joas, David, Naomi, Bang Romi, Rafael, Rafael, Luna, Bang Ruben, Daniela, Shirley. Terus ada Junaidi, Kak Esther, Brooklyn, Mikael, Bang Robi, Roy, Agatha Malau, Luna, Rafael. Ayo, boleh di on cam kakak abang, semua teman-teman remaja. Oke, dipersilakan Bang Janes untuk screenshot. Suara abang kedengaran nggak? Kedengaran ya, jelas ya? Oke. Ini ada 2 slide, jadi silakan pasang senyuman terbaik kalian. Oke. Oke. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Noel udah Noel. Kayaknya posisinya masih nyari posisi enak nih Noel nih. Udah? Oke, slide kedua ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bang. Selamat hari Minggu semua. Terima kasih buat teman-teman remaja. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita akan ada membahas untuk Natal.